Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di channel Nisrina Media. Di sini kita akan mendengarkan kisah-kisah Islami yang penuh teladan dan kebaikan. Yuk kita mulai. Baik adik-adik tersayang, kita lanjut untuk di buku 9 Muhammad Teladanku, pertemuan kita yang ke-32 ya adik-adik ya. Sekarang kita sudah ada di halaman 34. Sebelum adik-adik mendengarkan dan membaca bersama kisah ini, adik-adik pastikan sudah sholat dan doakan kedua orang tua kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda Aisyah kehilangan kalung. Adik-adik tersayang, dalam perjalanan pulang ke Madinah setelah melawan Bani Mustalik, inilah terjadi sesuatu peristiwa yang mengganggu ketentraman hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian ini mengenai istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ikut dalam peperangan kali ini, yaitu Bunda Aisyah. Adik-adik masih ingat kan? Waktu kemarin ada penyerangan ke Bani Mustalik, itu Rasulullah memilih salah satu istrinya. Nah, yang terpilih adalah Bunda Aisyah ya adik-adik ya. Nah, Bunda Aisyah menuturkan sendiri kejadian ini. Setelah selesai peperangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas pulang dan memerintahkan orang-orang agar segera berangkat pada malam hari. Pada saat semua orang sedang berkemas-kemas hendak berangkat, aku keluar untuk membuang hajat. Kemudian, aku kembali hendak bergabung dengan rombongan. Pada saat itu, kuraba-raba kalung di leherku. Ternyata sudah tak ada lagi. Aku lalu kembali lagi ke tempat aku membuang hajatku tadi untuk mencari-cari kalung hingga dapat kutemukan kembali. Pada saat aku sedang mencari-cari kalung, datanglah orang-orang yang bertugas melayani unta tungganganku. Mereka sudah siap segala-galanya. Mereka menduga aku telah berada di dalam hauzat, rumah kecil yang terpasang di punggung unta. Nah, sebagaimana dalam perjalanan, oleh sebab itu, haudaj mereka angkat, kemudian diikatkan pada punggung unta. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa aku tidak berada di dalam haudaj. Karena itu, mereka segera memegang tali kekang unta lalu mulai berangkat. Ketika aku kembali ke tempat perkemahan, tidak kujumpai seorang pun yang masih tinggal. Semuanya telah berangkat dengan berselimutkan jilbab. Aku berbaring di tempat itu. Aku berpikir pada saat mereka mencari-cari aku, tentu mereka akan kembali ke tempatku. Nah, jadi itu ceritanya adik-adik tersayang, Bunda Aisyah ini tertinggal rombongan ya. Jadi waktu diangkat haudaj itu sebetulnya Bunda Aisyah belum masuk adik-adik. Tapi karena para pasukan ya, para ini ya sahabatnya Rasulullah itu tidak menyadari bahwa Bunda Aisyah tersebut belum masuk ke dalam haudaj tersebut. Jadi kalau mau membuka haudaj kan malu ya adik-adiknya karena mereka semua laki-laki. Sedangkan Bunda Aisyah itu kan adalah aurat ya, perempuan sendiri, dan Bunda Aisyah adalah bunda para muslimin. Jadi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka tidak membuka untuk mengecek seperti itu ya. Nah, ternyata Bunda Aisyah itu masih mencari-cari kalungnya seperti itu ya adik-adik ya. Jadi tertinggallah Bunda Aisyah adik-adik tersayang. Nah, idenya Bunda Aisyah tetap tiduran di situ ya, di tempat yang awal ya, dengan harapan bahwa ada orang yang menyusulnya ketika tersadar bahwa Bunda Aisyah itu tertinggal. Seperti itu ya adik-adik ya. Adik-adik hati-hati ya, jangan sampai tertinggal dari kendaraan yang dibawa oleh kedua orang tua kalian ya. Nanti dipikirnya kalian sudah naik, ternyata kalian belum naik. Tuh ya, hati-hati ya adik-adik tersayang. Yuk lanjut ya. Demi Allah, pada saat aku sedang berbaring, tiba-tiba Sofwan bin Mu'attal lewat. Agaknya ia bertugas di belakang pasukan. Dari kejauhan ia melihat bayang-bayangku.
Ia mendekat lalu berdiri di depanku. Ia sudah melihat dan mengenalku sebelum kaum wanita dikenakan wajib berhijab. Ketika melihatku, ia berucap, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Istri Rasulullah. Aku pun terbangun oleh ucapannya itu. Aku tetap menutup diriku dengan jilbabku. Demi Allah, kami tidak mengucapkan satu kalimat pun dan aku tidak mendengar ucapan darinya kecuali ucapan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kemudian dia merendahkan untanya, lalu aku menaiki unta itu. Ia berangkat menuntun unta kendaraan yang aku naiki sampai kami datang di Nahri Ad-Dahirah, tempat pasukan turun beristirahat. Disinilah mulai tersiar fitnah tentang diriku. Fitnah ini bersumber dari mulut Abdullah bin Ubay bin Salul. Tuh ya, Abdullah bin Ubay ini mempunyai putra yang bernama siapa tadi adik-adik? Masih ingat? Abdullah. Jadi Abdullah bin Saul. Gitu ya adik-adik ya. Yuk lanjut ya. Nih, kita baca dulu pengetahuan berikut. Diundi. Setiap kali Nabi akan bepergian, beliau akan mengundi siapa istrinya yang akan menyertai beliau dalam perjalanan. Ketika akan berangkat ke Bani Mustalik itu, Bunda Aisyah lah yang terundi. Seperti itu ya adik-adik ya. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Bunda Aisyah jatuh sakit. Lihat, mengapa istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama orang yang bukan muhrimnya? Seru Abdullah bin Ubay. Mungkinkah mereka ternyata saling menyukai? Beberapa orang muslim termakan oleh hasutan ini, sehingga berita bohong itu tersiar dengan cepat. Kali ini bukan saja oleh Abdullah bin Ubay, tetapi juga diperkuat oleh orang-orang lain. Bunda Aisyah sendiri tidak mengetahui adanya berita bohong itu karena beliau jatuh sakit begitu tiba di Madinah. Bunda Aisyah sakit nih, kecapean ya adik-adik ya, perjalanannya jauh dan seorang wanita sendiri ya. Oke, Bunda Aisyah menuturkan, setibanya di Madinah, kesehatanku terganggu selama sebulan. Saat itu rupanya orang-orang sudah banyak mendesas-desuskan berita bohong itu. Sedangkan aku belum mendengar sesuatu mengenainya. Hanya saja aku tidak melihat kelembutan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasa kurasakan ketika aku sakit. Beliau hanya masuk, lalu mengucapkan salam dan bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Setelah agak sehat, aku keluar pada suatu malam bersama Ummu Mastah untuk membuang hajat. Waktu itu kami belum membuat kakus. Pada saat kami pulang, tiba-tiba kaki Ummu Mastah terantuk hingga kesakitan dan terlontar ucapan dari mulutnya. Celaka si Mastah. Ia pun kutegur. Alangkah buruknya ucapanmu itu mengenai seorang dari kaum muhajirin yang turut serta dalam perang Badar. Ummu Mastah bertanya, apakah Anda tidak mendengar apa yang dikatakannya? Ia kemudian menceritakan kepadaku berita bohong yang tersiar sehingga sakitku bertambah parah. Malam itu aku menangis hingga pagi. Air mataku terus menetes dan aku tidak dapat tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat para sahabatnya tentang Bunda Aisyah. Wahai Rasulullah, para istrimu adalah keluargamu. Kami tidak mengetahui tentang mereka kecuali kebaikan. Jawab para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Barirah, pelayan perempuan Bunda Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kamu melihat sesuatu yang mencurigakan dari Aisyah? Barirah berkata bahwa ia tidak mengetahui Bunda Aisyah, kecuali Bunda Aisyah adalah orang yang sangat baik. Adik-adik tersayang, akhirnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas mimbar. Apa yang akan beliau katakan kepada orang banyak? Kasihan Bunda Aisyah ya, adik-adik tersayang ya. Jadi Bunda Aisyah selain kelelahan juga capek gitu ya pikirannya karena beliau sempat difitnah. Jadi tertekan pikirannya adik-adik. Mati syahid. Sofwan bin Mu'attal As-Sulami adalah sahabat Nabi yang baik. Ia ikut dalam berbagai peperangan sampai akhirnya syahid. Yuk lanjut ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terganggu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai kaum muslimin, siapa yang akan membelaku dari laki-laki yang telah menyakiti keluargaku dengan menyebar berita bohong? Demi Allah, aku tidak mengetahui dari keluargaku kecuali yang baik. Sesungguhnya mereka, orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu, telah menyebut nama seorang lelaki, Sofwan, yang aku tidak mengenal lelaki itu kecuali sebagai orang yang baik." Jadi adik-adik tersayang, berita bohong tersebut telah menyakiti hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang mengunjungi Bunda Aisyah yang saat itu memang sedang dirawat di rumah orang tuanya. Bunda Aisyah menuturkan, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumahku. Saat itu ayah ibuku berada di rumah. Ayah ibuku menyangka bahwa tangis itu telah menghancur luluhkan hatiku. Sejak tersiar berita bohong itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah duduk di sisiku. Selama sebulan, beliau tidak mendapatkan wahyu tentang diriku. Ketika duduk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala lalu bersabda, "Ya Aisyah, aku telah mendengar mengenai apa yang dibacakan orang tentang dirimu. Jika engkau tidak bersalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membebaskan dirimu. Jika engkau telah melakukan dosa, mintalah ampunan kepada Allah dan bertobatlah kepadanya." Seusai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan itu, tanpa kurasakan, air mataku bertambah bercucuran. Kemudian aku katakan kepada ayahku, "Ayah, berilah jawaban kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai diriku." Ayahku menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu bagaimana harus menjawab." Aku katakan pula kepada ibuku, "Ibu, berilah jawaban mengenai diriku." Dia pun menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu bagaimana harus menjawab." Lalu aku berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kalian telah mendengar hal itu, sehingga kalian telah membenarkannya. Jika aku katakan kepada kalian bahwa aku tidak bersalah, Allah Maha mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Pasti kalian akan membenarkan aku. Demi Allah, aku tidak menemukan perumpamaan untuk diriku dan kalian kecuali sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Sebagaimana aku bersabar, kepada Allah sajalah aku mohon pertolongan atas apa yang kalian lukiskan." Begitu ya adik-adik ya, betapa fitnah itu sangat mengganggu keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Bunda Aisyah sendiri. Dan apa yang terjadi adik-adik tersayang setelahnya ya, karena mereka semua itu kebanyakan terhasut oleh fitnah dari Abdullah bin Ubay. Seperti itu ya adik-adik ya. Adik-adik masih ingat kan siapa ayah dan ibu dari Bunda Aisyah ya? Ayahnya Bunda Aisyah itu adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling dicintai, yaitu Abu Bakar ya adik-adik. Kesedihan Abu Bakar.
Air mata Abu Bakar pun berlinang ketika putrinya difitnah. Beliau berkata, "Demi Allah, belum pernah disebut-sebut ada persoalan semacam ini pada masa jahiliyah. Padahal ketika itu orang tidak menyembah Allah. Tetapi sekarang, pada masa memancarnya sinar kemuliaan Islam, orang-orang mengabarkan berita bohong seperti itu kepada keluarga kita." Ya. Jadi para sahabat juga selain Rasulullah ya, selain keluarganya Rasulullah, para sahabat itu juga merasakan uh, kesedihan yang sangat mendalam atas fitnah terhadap Bunda Aisyah ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut ya adik-adik ya. Firman Allah. Nah, adik-adik tersayang, setelah itu Bunda Aisyah berbaring di atas tempat tidurnya dalam keadaan lemah. Saat itu mendadak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terkulai lemah karena Allah Subhanahu Wa Taala sedang menurunkan firman-Nya. Keringat beliau bercucuran karena beratnya wahyu yang diturunkan. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. Sampai ayat 21. Ini adalah bagian dari Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 11 sampai 21. Adik-adik bisa cek sendiri nanti ya. Quran surat An-Nur. Surat An-Nur ada di surat ke-24. Nanti adik-adik cek di ayat 11 sampai 21 ya. Setelah menerima wahyu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang Bunda Aisyah dengan tersenyum sambil bersabda, "Bergembiralah ya Aisyah, sesungguhnya Allah telah membebaskan kamu." Jadinya Bunda Aisyah ini mendapat pembelaan dari Allah langsung ya adik-adik ya. Karena sulit sekali bagi Bunda Aisyah untuk menjelaskan apa yang terjadi sesungguhnya. Jadi Allah lah yang menjawab kegundahan di antara mereka ya. Ibu Bunda Aisyah berkata, "Berdiri dan berterima kasihlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Bunda Aisyah menjawab, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan berterima kasih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebab aku tidak akan memuji siapapun kecuali Allah, karena Dialah yang menurunkan pembebasanku." Sebelum peristiwa itu, Abu Bakar membiayai Mastah karena kekerabatan dan kemiskinannya. Namun setelah peristiwa itu Abu Bakar berkata, "Demi Allah, saya tidak akan membiayainya lagi," karena ucapannya kepada Aisyah. Allah berfirman, "Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang?" Ini juga ada di surat An-Nur adik-adik tersayang. An-Nur di ayat ke-22. Lanjutannya yang tadi adik-adik ya. Mendengar firman ini, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku sungguh ingin mendapat ampunan Allah." Setelah itu ia kembali membiayai Mastah. Sementara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera membacakan firman Allah itu kepada kaum mukminin. Para penyebar fitnah, yaitu Mastah bin Usasah, Hasan bin Sabit, dan Hamnah bin Jasi, dihukum had, dera sebanyak 80 kali cambukan. Adik-adik tersayang, berdoalah ya kita bersama kepada Allah untuk terhindar dari mulut-mulut yang tidak terjaga ya, mulut-mulut yang mengucapkan atau mengatakan berita yang tidak kita lihat sendiri seperti itu ya adik-adik ya, apalagi berita hoak. Adik-adik tahu berita hoak kan?
Ya, itu adalah berita yang tidak benar. Terus itu adalah fitnahan yang sangat keji terhadap saudara kita, karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nauzubillah min dzalik ya adik-adik ya. Kita menjaga dari sifat buruk itu dari Allah ya. Bismillah ya. Oke, kita baca bersama ya. Suka bergurau. Rasulullah pernah ikut bermain ketika Bunda Aisyah masih sering bermain dengan putri-putri orang Ansar. Rasulullah membiarkan Bunda Aisyah bersandar di bahunya. Rasulullah pun sering mengajak Bunda Aisyah berolahraga. Keduanya sering berlomba lari dan bergantian menang serta kalah. Nah, ini ada kisah adik-adik tersayang waktu masih awal-awal pernikahan ya. Itu Bunda Aisyah dan Rasulullah berlomba lari ya. Yang menang adalah Rasulullah. Nah, ketika sudah menjelang tua gitu ya Rasulullah ya, mereka mengadakan lomba lari lagi, dan yang selanjutnya ini yang kedua yang menang adalah Bunda Aisyah gitu ya adik-adik ya, karena Bunda Aisyah itu memang ketika menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih muda ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut ya. Yahudi menghasut. Adik-adik tersayang, selain orang Quraisy yang menyembah berhala, pihak lain yang paling keras memusuhi kaum muslimin adalah orang Yahudi. Para pemuka Yahudi Bani Nadir yang telah diusir tidak tinggal diam. Dari tempat tinggal mereka yang baru di Khaybar, mereka mulai melancarkan permusuhan. Rencana baru para Yahudi ini adalah menghasut orang-orang Arab agar memerangi Madinah. Para pemuka Bani Nadir datang ke Mekah menemui para pembesar Quraisy. Pasukan kami akan bergabung dengan tuan-tuan untuk menyerang Madinah, kata para pemuka Yahudi. Bagaimana dengan Yahudi Bani Quraizah yang masih tinggal di Madinah? Tanya seorang pembesar Quraisy. Mereka tinggal di Madinah sekadar untuk mengelabui Muhammad. Kalau tuan-tuan sudah datang, mereka akan bergabung dengan tuan-tuan. Orang-orang Quraisy masih terlihat ragu. Perselisihan mereka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai karena ajaran Islam mengajak orang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan melarang bersujud pada berhala. Bukankah orang Yahudi juga mengaku bahwa Tuhan mereka adalah Allah? Orang Quraisy ingin mengetahui pendapat Yahudi tentang ajaran Islam. Tuan-tuan Yahudi, panggil pihak Quraisy. Tuan-tuan adalah golongan ahli kitab yang mula-mula lebih dulu dari orang Nasrani dan Muslim. Menurut tuan-tuan, siapakah yang lebih baik? Agama kami yang menyembah berhala atau agama Muhammad? Adik-adik tersayang, seharusnya orang Yahudi menjawab bahwa agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih baik karena orang Yahudi juga menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun karena kebenciannya yang sangat kepada kaum muslimin, orang Yahudi Bani Nadir menjawab, tentu agama tuan-tuan yang lebih baik, sebab tuan-tuan lebih benar dari dia. Allah menurunkan firman dalam surat An-Nisa ayat 51-52 yang mengecam pernyataan orang Yahudi itu. Tuh adik-adik bisa lihat sendiri ya, surat An-Nisa ayat 51-52 ya. Adik-adik tersayang, berhasilkah usaha Bani Nadir menghimpun pasukan untuk menyerang Madinah? Yuk, sebelum kita lanjutkan ke halaman berikutnya, mari adik-adik kita belajar membaca ini dulu. Dimulai dari persahabatan. Pada mulanya, kaum muslimin amat bersahabat dengan orang Yahudi. Rasulullah sering mengunjungi para rabi dan pemuka Yahudi. Untuk menghormati, Rasulullah pernah ikut berpuasa ketika Yahudi berpuasa tanggal 10 Muharram. Rasulullah amat sayang dan melindungi orang Yahudi sampai akhirnya orang Yahudi sendiri yang memutuskan persahabatan itu. Begitu ya adik-adik ya. Yuk kita lanjut ke pasukan Ahzab. Setelah itu para pemuka Yahudi itu pergi berkeliling menemui para pemimpin kabilah Ghatafan serta semua pihak yang ingin membalas dendam kepada kaum muslimin. Orang-orang Yahudi ini sangat aktif menghimpun dukungan. Mereka memuji-muji berhala Quraisy
dan menjanjikan bahwa kali ini pasukan muslim pasti akan dihabisi sampai ke akar-akarnya. Usaha keras ini berhasil. Puncaknya, berangkatlah 10.000 orang pasukan gabungan berbagai suku Arab yang memusuhi kaum muslimin. 4.000 orang diantaranya adalah orang-orang Quraisy. Selebihnya adalah suku-suku Qais Ailan, Banu Fazarah, Asja, Sulaim, Banu Sa'ad, Banu Asad, dan lain-lain. Pemimpin seluruh pasukan ini adalah Abu Sufyan dengan kesepakatan bahwa jika sudah tiba di Madinah, tampuk kepemimpinan akan digilir setiap hari kepada setiap pemimpin suku yang lain. Orang-orang Mekah, termasuk anak-anak dan kaum wanitanya, bersorak-sorai mengiringi kepergian pasukan raksasa itu. Abu Sufyan kini bisa tersenyum. Muhammad dan Madinah akan tumpas, pikir Abu Sufyan. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa membendung pasukan sebanyak ini. Cuma dua pilihan bagi Muhammad, bertahan sampai mati di kotanya atau pergi mengungsi ke tempat yang jauh. Tuh adik-adik ya, pasukan Quraisy dan sekutu-sekutunya akan menuju ke Madinah untuk memerangi Rasulullah SAW. Kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Ketika mengetahui keberangkatan pasukan musuh, kaum muslimin merasa amat terkejut. Kini seluruh kabilah Arab sudah bersatu untuk memusnahkan mereka. Apa yang harus dilakukan kaum muslimin? Rasanya sudah tidak mungkin menyongsong musuh keluar kota seperti pada perang Uhud. Kini jumlah lawan yang datang lebih banyak 3 kali lipat dari yang dulu mereka hadapi. Ribuan manusia bersenjata lengkap, ditunjang barisan berkuda dan unta, tak mungkin dihadapi dengan berhadap-hadapan muka secara langsung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengajak para sahabat berunding. Semuanya sepakat bahwa mereka harus bertahan di Madinah. Tidak ada cara lain. Namun itu saja belumlah cukup sebab pasukan musuh besar itu akan mampu merebut rumah demi rumah dan jalan demi jalan di Madinah yang akan dipertahankan kaum muslimin. Apalagi keberadaan kaum wanita, anak-anak, dan orang tua akan menambah beban pasukan yang bertahan. Adik-adik tersayang, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menemukan jawabannya. Siapakah dia? Strategi bertahan macam apa yang mampu menghadang pasukan raksasa itu? Penasaran kan adik-adik? Sebelum kita baca bersama, mari kita baca dulu pengetahuan berikut ini. Mempersiapkan para pemimpin. Saat memegang komando pusat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan para sahabatnya memegang komando bawahan. Pasukan Muhajirin, pasukan Aus, dan pasukan Khazraj memiliki komandan sendiri dalam perang Badar dan Uhud. Setelah pemimpin 28 serangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan kepemimpinan 51 serangan lain kepada para sahabat. Yuk kita lanjut ya adik-adik. Nah, strategi apakah itu adik-adik tersayang? Nah, kira-kira apa ini adik-adik? Yuk, menggali parit. Ya Rasulullah. Nah, ini usulnya sahabat Rasulullah ya adik-adik ya. Siapakah dia? Nih usulnya. Demikian sahabat itu mengajukan usul. Dulu jika kami orang-orang Persia sedang dikepung musuh, kami membuat parit di sekitar kami. Adik-adik tersayang, orang mengajukan usul adalah Salman Al-Farisi atau Salman si orang Persia. Usul cerdik itu segera diterima. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mulai menggali parit di sekitar kota Madinah. Jumlah kaum muslimin adalah 3.000 orang. Setiap 10 orang ditugasi menggali parit sepanjang 40 hasta. Karena itulah perang ini disebut perang Khandaq atau perang parit atau perang Ahzab, perang sekutu-sekutu. Nah, perang Ahzab, perang sekutu-sekutu itu karena dari orang-orang Quraisy itu adik-adik tersayang terdiri dari banyak sekutu-sekutu ya adik-adik ya. Dari
orang-orang Quraisy tersebut ya. Karena pasukan yang dihadapi kaum muslimin adalah pasukan persekutuan beberapa kabilah Arab. Seperti itu ya adik-adik ya. Maka dimulailah perlombaan itu. Manakah yang lebih dulu? Kaum muslimin menyelesaikan parit ataukah pasukan Ahzab tiba di Madinah? Menyadari bahwa waktu sangat penting dalam keadaan ini, semua orang pun bekerja keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri terjun dalam penggalian itu. Begitu kerasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut bekerja sampai seorang sahabat bernama Al-Bara bin Azib berkata, pada waktu perang Ahzab, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggali parit dan mengusung tanah galian sampai saya tidak dapat melihat dada beliau yang berbulu lebat karena tebalnya tanah yang melumurinya. Kaum muhajirin dan ansar bekerja sambil melantunkan syair penuh semangat. Kami adalah orang-orang yang berbaiat kepada Muhammad untuk setia kepada Islam selama kami masih hidup. Ucapan ini dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sesungguhnya tiada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Maka berkatilah kami kaum Ansar dan Muhajirin. Amin. Begitu ucapannya Rasulullah ya adik-adik ya. Tiba-tiba di suatu bagian galian tertunda karena ada sebongkah batu besar yang begitu kuat dan tidak bisa dipecahkan oleh para sahabat. Mereka pun melapor, Rasulullah, sebongkah batu menghambat kelancaran kami dalam penggalian parit. Biarkan aku yang turun, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun turun dan menghancurkan batu sambil mengucapkan Bismillah. Batu yang keras itu pun hancur seperti pasir. Pada saat itu Allah memberi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penglihatan tentang masa depan kaum muslimin. Penglihatan seperti apakah itu adik-adik tersayang? Sebentar ya, sabar dulu adik-adik. Mari kita baca bersama. Teringat pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salman hidup amat sederhana. Ia menolak semua pangkat dan jabatan, kecuali jika disuruh mengepalai pasukan yang akan pergi ke medan perang. Sampai akhir hidupnya, Salman memegang kuat pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar para sahabat tidak dikuasai dunia dan tidak mengambil bagian darinya, kecuali sekedar bekal seorang pengembara. Yuk lanjut ya. Roti dan kurma. Adik-adik tersayang, pada pukulan pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci Syam. Demi Allah, aku benar-benar bisa melihat istana-istananya yang bercat merah saat ini. Setelah itu, beliau menghantam untuk kedua kalinya batu keras yang tersisa sampai sebagiannya hancur menjadi pasir. Saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahu Akbar, aku diberi tanah Persia. Demi Allah, saat ini aku bisa melihat istana Madain yang bercat putih. Bismillah. Sambil mengucapkan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghantam sisa terakhir batu itu sampai hancur menjadi pasir. Beliau pun bersabda, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci Yaman. Demi Allah, dari tempat ini aku bisa melihat pintu-pintu gerbang San'a. Kelak, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, semua negeri yang beliau sebut itu takluk ke dalam pelukan Islam. Adik-adik tersayang, saat menggali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganjal perut beliau dengan 2 buah batu untuk menahan lapar. Para sahabat yang lain pun melakukan hal yang sama. Melihat ini, Jabir bin Abdullah meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang sebentar. Sampai di rumah, Jabir bertanya kepada istrinya, Aku tidak akan membiarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelaparan. Apakah kamu mempunyai sesuatu? Ya, aku punya gandum dan seekor anak kambing.
Kemudian Jabir memasak daging kambing dan periuk dan memasukkan tepung gandum ke dalam pembakaran roti. Setelah itu ia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku ada sedikit makanan. Datanglah engkau bersama seorang atau dua orang sahabatmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Berapakah banyaknya makanan itu?" Jabir menyebutkan jumlah makanannya yang sedikit itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun segera bersabda, "Itu cukup banyak dan baik. Katakan kepada istrimu, jangan diangkat masakan itu dari atas tungku, dan jangan mengeluarkan roti dari pembakarannya sebelum aku datang ke sana." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil para sahabat Ansor dan Muhajirin. Oh, bayangkan adik-adik tersayang. "Wahai para penggali parit, mari kita datang. Sesungguhnya Jabir telah memasak makanan besar." Kaget Jabir adik-adik tersayangnya. Kan tadi Jabir pesan, "Ya Rasulullah, bahwa sahabat Rasul itu satu atau dua orang." Gitu ya. Malahan Rasulullah manggil semua sahabatnya, para kerabat Ansor dan Muhajirin. Apa yang terjadi adik-adik ya? Nah, mendengar itu adik-adik, Jabir sampai mengangangkan mulut. Bagaimana makanan sedikit itu cukup buat seluruh orang? Ternyata makanan itu adik-adik cukup untuk membuat semua orang kenyang. Bahkan masih tersisa. Pada saat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membagikan setangkup kurma kepada begitu banyak orang. Itu adalah bagian dari sebagian kecil ya adik-adik ya, dari mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik kalau punya makanan satu berarti bisa cukup untuk 3 orang adik-adik. Punya makanan untuk 2 orang bisa jadi bisa dibuat makan bersama 5 orang teman-temanmu adik-adik gitu ya. Jadi adik-adik tersayang semuanya, jangan menjadi orang-orang yang pelit. Nah, jadi adik-adik bisa berbagi makanan kepada teman-teman adik-adik semua ya. Ya, sebelum kita lanjut, kita baca bersama, tidak khawatir kemelaratan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merasa khawatir tentang kemelaratan melebihi kekhawatiran beliau tentang harta dan kekayaan. Beliau juga membenci penumpukan harta. Sabdanya bahwa beliau tidak pernah membiarkan di rumahnya ada 3 dinar yang lalu dikumpulkan dengan dinar lain, kecuali digunakan untuk melunasi hutang. Yuk adik-adik tersayang, kita cukupkan dulu ya untuk membacakan cerita selanjutnya. Nih ya, karena waktu kita sudah cukup untuk sementara ya adik-adik tersayang. Jangan lupa untuk simak di pertemuan kita yang ke-33 ya, untuk pertemuan sekarang yang ke-32 ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa merasakan manfaatnya. Jika adik-adik merasa video ini bermanfaat, adik-adik bisa membagikan ke teman-teman adik-adik. Oke, terima kasih adik-adik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.